إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah ikhwah sidang cuma rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita dituntut untuk senantiasa menjadi hamba yang paling istimewa, menjadi hamba yang mutamayyiz. Dan tabiat manusia kalau dalam urusan dunia, urusan kehidupan dunia, selalu menginginkan yang terbaik, selalu berusaha menjadi yang paling istimewa dalam pakaiannya, dalam rumah, kendaraan, dalam aksesori dunia. Demikian, itu tabiat manusia para jemaah. Padahal kita yang lebih dituntut oleh Allah agar menjadi yang mutamayyiz adalah ketika kita menjadi seorang hamba Allah di dalam kita beribadah kepada Allah. Oleh karenanya Rasul SAW pun menyebutkan kepada para sahabatnya, misalnya ada sahabat-sahabat yang mutamayyiz, yang istimewa, yang tidak seperti sahabat yang lain. Seperti misalnya Nabi mengatakan tentang Abu Bakar misalnya, arhamu ummati Abu Bakar. Manusia di antara umatku yang paling penyayang Abu Bakar. Jadi ini istimewa Abu Bakar dibanding yang lainnya. Demikian pula Nabi bersabda tentang Mu'adz bin Jabal misalnya, kata Nabi SAW, a'lam ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling ngerti halal haram itu Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi memberikan pujian-pujian seperti ini kepada para sahabat agar para sahabat yang lain termotivasi untuk menjadi hamba-hamba yang mutamayyiz, yang istimewa, berlomba. Demikian pula Nabi banyak menyebutkan para jamaah untuk kita sebagai umatnya hadis-hadis yang memberi motivasi kepada kita agar kita berlomba menjadi hamba yang super istimewa tersebut. Misalnya Nabi mengatakan tentang ada 7 golongan manusia nanti di padang mahsyar yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang 7 ini bukan pembatasan, tapi di antara yang 7 ini manusia istimewa, manusia yang mutamayyiz. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, imamun adil, imam yang istimewa, imam pemimpin yang tidak seperti pemimpin lain, tidak seperti pemimpin kebanyakan, imam yang adil.
Seorang ulama ahli tafsir Al-Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan tentang imam yang adil. Kata beliau, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumun minal bala. Kalau di sebuah negeri ada 4 golongan manusia ini, maka penduduk negeri dijamin dari turunnya bencana. Dijamin negeri ini aman dari bencana. Siapa 4 orang ini? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, imamun adil la yadlim. Yani imam yang adil yang tidak berbuat zalim. Yang kedua siapa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa alimun ala sabilil huda. Kalau di negeri ada seorang alim atau ada ulama yang di atas petunjuk ulama ini, bukan ulama yang sesat, bukan ulama yang menyuruh mengajak kepada kesyirikan, kebid'ahan, bukan ulama yang mengajarkan tauhid, ulama di atas petunjuk, ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna talabal ilmi wal Qur'an. Dan para tokoh-tokoh yang amar ma'ruf nahi munkar dan yang mendorong rakyat manusia untuk menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Dan yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, negeri dijamin aman dari bala jika penduduknya, yang keempat, wa nisa'uhum masturatun, dan para wanita mereka, para wanita-wanitanya tertutup, menutup aurat, la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, yang tidak suka pamer aurat seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Maka ini yang pertama, yang istimewa adalah imam yang adil. Lalu kata Nabi yang mendapatkan naungan yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang istimewa adalah pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Ini pemuda yang istimewa di sisi Allah. Di saat kebanyakan pemuda hidup dengan kebebasannya, di saat pemuda hidup dengan keglamorannya, hidup dengan segala bentuk-bentuk kebebasan dosa dan maksiatnya, maka kalau dikatakan pemuda nakal itu biasa, karena demikian kenyataan secara umum. Pemuda-pemuda jauh dari tuntunan Allah, tuntunan agama. Tapi ini tidak, nasya'a fi ibadatillah. Ini pemuda yang mutamayyiz. Yang ketiga kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Rindu dia ingin ke masjid, selalu dia ke masjid, pagi, siang, sore, petang, malam, terus dia ke masjid, berbolak-balik dia ke masjid. Salat berjamaah, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Nabi, siapa dia? Yang ketiga, wa rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Di saat sekarang banyak orang saling cinta bukan karena Allah tapi karena dunia, karena suku, karena kekerabatan semata, bukan karena Allah, karena hobi berkumpulnya, saling mencintainya. Lalu yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu rajulun da'atuhum ra'atun dzu mansibin wa jamal, yaitu laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik lagi berkedudukan. Ini fitnah besar para jemaah. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adar ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah, yakni tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Ini orang diajak berzina oleh perempuan yang cantik lagi berkedudukan, namun faqala, dia mengatakan, inni akhafullah. Kata dia, aku enggak mau, aku takut kepada Allah. Maka ini laki-laki yang istimewa di sisi Allah. Ini yang akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya para jemaah sekalian, kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang yang bersedekah, berinfak dengan satu infak, satu sedekah, namun fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya itu. Dibaratkan oleh Nabi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, dikeluarkan oleh tangan yang kanannya. Sedekah terang-terangan baik, kata Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi,
Kalau engkau terang-terangan bersedekah itu bagus kata Allah. Tapi fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, kata Allah. Tapi kalau kau sembunyikan, kau berikan sedekah kepada fakir miskin, maka dia lebih baik. Terang-terangan baik, tapi sembunyi maka itu lebih baik kata Allah. Istimewa. Banyak kita yang bersedekah, apalagi di zaman sekarang. Sedekah itu dengan membawa kamera pada jemaah. Dia bersedekah lalu di kamera, di upload. Alasannya apa? Untuk lapor, untuk untuk laporan kepada muslimin. Padahal di balik itu juga ada dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk pamer. Maka jangan sampai kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Kemudian berjamaah, siapa lagi yang mendapat naungan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khalian. Itu orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan sendiri dia. Berdua-duaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fafadat ainah, lalu kedua air matanya berlinang karena sebab takut kepada Allah, karena sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita para jemaah sekalian dituntut untuk menjadi hamba yang mutamayyiz. Makanya ibadah-ibadah yang besar pahalanya, dicintai di sisi Allah, ibadah-ibadah yang khusus yang orang-orang lain tidak biasa melakukannya. Ini namanya istimewa. Di saat kebanyakan umat Islam tidak melakukan dan kita melakukan, itu istimewa. Itu yang dimaksud dengan menjadi hamba yang mutamayyiz. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang mantan Yahudi, dia mengatakan ketika Nabi hijrah ke Madinah selalu terngiang di telinga saya, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, kata Nabi, wat'imut ta'am, dan berilah makan. Memberi makan ini para jamaah tidak khusus orang miskin saja, tidak. Memberi makan tidak khusus orang miskin, tapi siapapun, manusia bernyawa, bahkan binatang bernyawa, apapun dikasih makan, maka ini berpahala besar. Makanya seorang pelacur Bani Israel, baghi min baghaya Bani Israel, masuk surga karena sebab memberi minum anjing yang kehausan. Maka luar biasa kata Nabi, at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam pada saat orang-orang kebanyakan sedang tidur. Ini ibadah yang istimewa. Maka sholat para jemaah sekalian, sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholati ba'dal faridah sholatul lail alal itlaq. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat malam. Kenapa? Karena sholat yang mutamayyiz, sholat yang istimewa, yang saat orang-orang Islam, yang saat kebanyakan manusia tidak sholat, saat orang sedang tidur, kata Nabi, sallu bilail wan nasu niyam. Apa ganjarannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka mutamayyiz, istimewa, termasuk ketika kita di akhir zaman banyak manusia keluar dari ajaran agama, banyak manusia tidak berpegang teguh dengan agamanya, maka di saat itulah manusia-manusia yang istimewa. Kata Nabi SAW, badal islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Mula-mula Islam itu asing. Di zaman Rasul, Islam asing menurut Abu Jahal, asing di kalangan Abu Jahal, asing di kalangan orang-orang kafir Islam saat itu. Demikian pula di akhir zaman nanti Islam akan kembali asing sebagaimana pada permulaannya. Namun kata Nabi, fatubalil ghuraba, namun berbahagialah orang yang asing. Siapa mereka? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Saat banyak manusia beragama dengan seleranya, dengan kehendaknya sendiri, tanpa berpedoman dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Dan at-tamayyuz, menjadi hamba yang khusus para jemaah sekalian ketika kita beribadah kepada Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Tamayyuz yakunu fi thalathati ahwal. Menjadi hamba yang istimewa ini ada pada 3 keadaan. Yang pertama, at-tamayyuz ma'allah. Menjadi hamba yang istimewa kita ketika kita bersama Allah dalam beribadah, kita mentauhidkan Allah, beribadah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini at-tamayyuz ma'allah. Yang kedua, at-tamayyuz ma'an nas. Menjadi hamba yang istimewa itu ketika kita berinteraksi dengan manusia. Yang paling penting dengan kedua orang tua kita tentunya. Yang lebih berhak untuk kita menjadi hamba yang spesial di sisi Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau itu kalau safar, selain bawa unta, dia juga bawa keledai. Karena ketika bosan naik unta, dia naik keledai. Dan kalau safar, dia selalu mengikatkan imamah. Mengikatkan, yakni diikat dengan imamah, yakni dengan sorbannya. Dengan gagahnya pakai sorban, kemudian pada saat itu dia sedang naik keledai. Lalu berpapasan dengan seorang Arab Badui, seorang Arabi. Tiba-tiba Abdullah bin Umar ketika berpapasan dengan seorang Arab gunung tadi, dia bertanya, "Hal anta fulan ibnu fulan?" Apakah kamu si fulan bin fulan? Lalu kata orang ini, "Betul, saya putranya si fulan." Maka Abdullah bin Umar mengatakan, "Ambil keledai ini, kamu pakai keledai ini." Dan dia lepas sorbannya, diberikan kepada seorang Arab gunung tadi. "Pakailah sorbanku ini supaya kamu nikmat berjalan berkendaraan." Pulanglah dia. Lalu temannya tanya, "Ini kenapa sebabnya engkau berikan keledai, engkau buka, bahkan itu adalah sorban kesayanganmu, itu keledai kesayanganmu juga. Kenapa kau berikan kepada orang ini? Siapa dia gerangan?" Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bagaimana beliau menjadi seorang yang istimewa di dalam berbakti kepada orang tuanya, kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min abaril bir." Sesungguhnya berbakti kepada orang tua yang paling bakti, yang paling baik adalah silatur rajul. Adalah silatur rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Sebaik-baik orang berbakti kepada bapaknya, kepada orang tuanya adalah ketika dia menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada teman bapaknya ketika bapak dia sudah meninggal dunia. Wa anna abahu kana sadiqan li Umar. Dan bapaknya orang tadi, bukan dia loh jemaah, bapaknya orang ini. Bukan dianya yang temanan sama Umar. Bapaknya orang ini adalah teman dekatnya Umar bin Al-Khattab. Dan saya berbakti kepada Umar dengan cara saya berbuat baik kepada anaknya dari teman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Menjadi hamba yang mutamayyiz radhiyallahu anhum wardahum. Yang ketiga jemaah, dengan singkat, dalam khutbah seperti ini kita tidak bisa panjang-panjang. Yang ketiga, at-tamayyuz ma'an nafs. Yani kita menjadi hamba yang istimewa yang tidak dimiliki orang lain terhadap diri kita sendiri. Di antara contoh adalah Nabi pernah bersabda bahwa kata Nabi, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat jagoan itu bukan orang yang pandai bergulat, bisa mengalahkan lawan, bertanding, bergelut, bukan, kata Nabi. Lalu ditanya Rasul, "Kalau gitu siapa yang kuat, yang jagoan ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Itu orang yang mampu mengendalikan, menahan emosinya. Ketika marah dia tahan, menjadi orang yang bersabar. Ini mutamayyiz, sabar para jemaah. Ada contoh kesabaran yang luar biasa digambarkan
oleh salah seorang cicit Rasulullah SAW, putra daripada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu bernama Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah yang dikenal dengan Zainal Abidin. Suatu hari budaknya, budak perempuannya, yakni pembantu perempuan, budak perempuan, menuangkan air, melayani sebagai tuannya kepada Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang cicit Nabi. Dituangkan air, tiba-tiba air ceretnya ini jatuh pada jemaah, menimpa kepada wajahnya, luka, berdarah. Maka otomatis sebagai manusia biasa tentu dia marah, otomatis dia akan marah, nampak kemarahan. Namun budaknya cerdas pada jemaah. Namun ini teladan kita bagaimana dia menahan sabarnya. Budaknya cerdas. Budaknya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan amarah, yang memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dibacakan ayat ini di hadapan Zainal Abidin. Ketika nampak dia mau marah, wajahnya terluka karena poci jatuh ke wajahnya. Lalu budak perempuan membaca firman Allah, wal kadhimina 'anil ghaid. Maka seketika dia ingat dengan firman Allah, wal kadhimina 'anil ghaid, dan orang yang menahan amarahnya. Maka dia pun mengatakan, fa qadhimtu ghaidi, ya sudah kalau gitu saya tahan, saya redam emosi saya, kata dia. Lalu budaknya baca lagi firman selanjutnya, firman Allah Azza wa Jalla, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang baik adalah orang yang memaafkan manusia. Lalu Zainal Abidin mengatakan apa? Faqad afautu anki, kalau gitu aku pun memaafkan kamu. Lalu dibaca ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Apa kata Zainal Abidin rahimahullah? Kata dia, kamu sekarang merdeka, kamu bebas, antal hur liwajhillah ta'ala. Kamu bebas sekarang karena saya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan emosi, dia maafkan manusia, dia berbuat baik dengan memerdekakan budaknya. Ini hamba yang mutamayyiz para jemaah. Maka semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang baik bermuamalah dengan manusia, hatta bermuamalah dengan orang lain, hatta dalam bisnis usaha kita jemaah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu pernah memerintahkan budaknya untuk membeli seekor kuda. Belilah kuda ke pasar. Maka dia mendapati ada kuda yang bagus. Lalu budaknya ini pintar menawar. Kuda itu ditawarnya dengan harga 300 dirham. Padahal kuda itu pada jemaah harganya bisa di atas itu. Kuda yang bagus namun pintar nawar, ditawar sehingga jatuh sampai pada harga 300 dirham. Dibawalah di hadapan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Lalu Jarir tanya, bikam ishtarit hadal faras? Berapa kamu beli kuda ini? 300 dirham. Murah sekali. Mana yang jualnya? Panggil. Murah ini, kamu beli kemurahan ini. Subhanallah, dipanggilnya. Maka kata Jarir kepada budak, kepada yang menjual kuda ini para jemaah, apa kata Jarir radhiyallahu an? Farasuka hadha yusawwi 500 dirham. Kudamu ini sebenarnya 500 dirham cocoknya. Radit, oh saya senang sekali kalau gitu. Bahkan kudamu ini jatuhnya adalah 800 dirham ditambah lagi 300. 800 dirham kuda ini. Radit, saya cocok, saya senang sekali. Pulanglah tukang kuda ini para jemaah. Lalu budaknya nanya, kenapa saya sudah nawar capek-capek 300 kok malah sekarang dikasih 800 ditambah 500? Kenapa kau lakukan ini? Maka Jabir mengatakan, ya bani, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda bahwa aku bayatu ala nushi likulli muslim. Aku telah bersumpah, berjanji, berbayat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada setiap muslim. Dan ini walaupun sah jual belinya, tapi ini jelas kedzaliman jemaah. Wong kuda harganya mahal kok dibeli murah-murah seperti ini. Maka ini tidak bentuk berbuat baik kepada muslim, dan aku tidak mau berbuat demikian. Aku ingin agar orang-orang Islam senang dengan perlakuanku kepadanya. Ini hamba yang mutamayyiz. At-tamayyuz ma'allah wa tamayyuz ma'an nafs wa tamayyuz ma'an nas.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin warḍahum an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ajal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi quwwatika ya qawiyyu ya matin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.